Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, kita bangsa yang oke. Rekan-rekan, kemarin kita dikejutkan dengan berita seorang anak kandung yang melaporkan ibunya ke polisi, yaitu Agesti, usia 19 tahun, melaporkan ibunya Sumiatun yang berusia 36 tahun di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ini gara-garanya persoalannya itu adalah sepele, bahwa Agesti datang ke rumahnya, kemudian dia nyari bajunya untuk dibawa pulang ke Jakartanya karena memang ayahnya bercerai dengan ibunya. Tetapi ibunya mengatakan bahwa bajunya itu tidak ada dan kemudian mendorong Agesti sehingga terjadi sempat luka ringan di pelipisnya. Dan Agesti tidak terima lalu melaporkan. Kejadian ini cukup menjadi perhatian masyarakat karena Agesti sempat menolak untuk berdamai. Dan berkas perkaranya sudah P21, artinya sudah mau dilimpahkan ke kejaksaan. Tetapi kemudian polisi berhasil mendamaikan Agesti dan ibunya dengan pendekatan restoratif justice. Nah, apa yang disebut dengan pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif ini? Keadilan restoratif ini adalah satu upaya pendekatan dalam sistem hukum pidana untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan kemanusiaan dan terutama menekankan kepada kepentingan korban atau melibatkan korban. Ini digagas oleh seorang ahli hukum pidana, yaitu Pak Marjono Reksodiputro. Beliau menekankan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia ini terlalu menekankan keadilan redistributif, yaitu menekankan terhadap pembalasan hukuman badan, sementara korban tidak dilibatkan di dalam penyelesaian perkara. Nah, keadilan restoratif ini untuk mengikut sertakan korban di dalam menyelesaikan perkara. Jadi kepentingan korban dan pelaku ini dipertemukan titik keseimbangannya. Nah, gagasan ini kemudian oleh Polri diimplementasikan dengan mengeluarkan surat Kapolri nomor polisi B3022 angka Romawi 12 2009 SDOPS tanggal 4 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternative dispute resolution atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kenapa Polri mengeluarkan surat tersebut? Karena memang di dalam undang-undang belum diakomodir mengenai pendekatan restoratif. Jadi sebetulnya Polri ini sudah membuat satu terobosan. Nah, tindak pidana apa saja yang bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice? Yaitu pertama, tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda seperti pencurian, penipuan, pemalsuan, penggelapan, perusakan barang, dan pemalsuan surat. Kemudian tindak pidana terhadap badan seperti penganiayaan, kemudian tindak pidana kesusilaan seperti perbuatan cabul dan perzinahan. Kemudian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kemudian tindak pidana dengan nilai kerugian yang kecil dan atau tindak pidana ringan. 6. Tindak pidana yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kemudian tindak pidana yang bersentuhan dengan delik adat. Kemudian tindak pidana di bidang hak atas kekayaan intelektual seperti merek dan hak cipta. Jadi kasus-kasus tadi ini bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif. Kecuali tindak kejahatan seperti tindak kejahatan berat seperti misalnya pembunuhan, kemudian narkotika, terorisme, dan korupsi, itu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice karena itu merupakan kategori kejahatan yang luar biasa atau bisa disebut crime extraordinary. Nah, di dalam kasus Agnes versus ibunya Sumiatun itu termasuk KDRT, yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jadi
bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice, asal memang ada kemauan dari pelaku dan korban. Nah, ini tata caranya ini sesuai dengan surat Kapolri tadi adalah Polri sebagai pihak yang berada di tengah untuk menyelesaikan perkara, tapi harus melibatkan pemerintahan setempat, misalnya itu RW, RT, atau kepala desa, dan juga keluarga dari pelaku dan keluarga dari korban. Nah, ini harus dilibatkan. Jadi ada semacam kesepakatan musyawarah dan munculnya kesepakatan yang ditengahi oleh pihak kepolisian. Nah, disitulah nanti akan muncul apa saja keinginan-keinginan dari korban terhadap pelaku. Jadi penyelesaiannya itu apa yang diinginkan oleh korban. Jadi tidak selamanya penyelesaian itu harus dengan tindakan hukum pidana berupa pembalasan badan, kurungan badan. Nah, di sini nanti bakal dicari solusi-solusinya oleh polisi sebagai penengah, kemudian oleh pemerintah setempat, mulai dari kepala desa, RW, RT, kemudian juga para pelaku dan juga keluarga pelaku dan keluarga korban. Nah, saya kira pendekatan restoratif justice ini merupakan terobosan yang luar biasa untuk bisa diakomodir di dalam sistem hukum pidana kita. Jadi di dalam KUHP dan juga di dalam perundangan-undangan lain, pendekatan restoratif justice ini sama sekali belum muncul, belum diakomodir. Tetapi Polri punya inisiatif untuk mengimplementasikan gagasan dari Pak Mardiono Reksodiputro ini, dan ternyata hasilnya sebetulnya sudah bisa dilihat seperti yang kasus Agnesti dan Sumiaton itu. Nah, untuk beberapa kasus sebetulnya seperti kasus yang nenek pencuri kakao, ataupun nenek yang mencuri di hutan, mencuri kayu bakar, itu juga sebetulnya bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice. Apalagi kan mengingat pelaku itu usianya juga sudah sepuh, sudah tidak mungkin lah kalau dia harus dihukum dengan pembalasan kurungan badan. Nah, demikian rekan-rekan setanah air, poin-poin penting dari apa yang disebut dengan restoratif justice atau keadilan restoratif yang ternyata sangat bisa diimplementasikan untuk kejahatan-kejahatan ringan atau yang sifatnya menengah, tetapi penyelesaiannya berdasarkan kepada kepentingan antara korban dan pelaku. Ada titik keseimbangan. Inilah gagasan yang menurut saya sangat cemerlang dari seorang ahli hukum mengenai gagasan restoratif justice. Demikian analisis hukum saya mengenai apa yang disebut dengan restoratif justice. Salam merdeka.